Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Oke, teman-teman, hari ini Singapura panas-panas mendung ya, kayak gitu nih. Aku kasih lihat. Inilah cuaca hari ini di Singapura, khususnya di Bukit Timarut ya, di Cascadia. Ini dia. Nggak tahu ya, ini kayaknya mendung deh teman-teman ya, tapi masih panas-panas kayak gitu. Oke, so di video kali ini di Singapura tuh akan share kepada teman-teman, khususnya bagi kalian yang belum tahu tentang kehidupan Singapura dan masalah-masalah yang dihadapi oleh majikan ataupun helper di Singapura ya. Jadi buat kalian yang masih baru-baru nonton channel Inem di Singapura, kalian tuh wajib banget subscribe channelnya Inem ya, karena Inem di Singapura menghadirkan cerita-cerita ataupun kejadian-kejadian ataupun berita-berita kayak gitu seputar helper di Singapura kayak gitu ya. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan kayak gitu-gitu. So jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe ya teman-teman ya. Oke, so di video kali ini di Singapura tuh akan share kepada teman-teman bahwa ini ada seorang majikan yang lagi curhat ke sosial media, yang ceritanya itu begini ya. Jadi ini English, karena English aku tuh ya cuman syukur-syukur English gitu doang, Singlish ya, bukan English, Singlish ya. Dia itu berkata kayak gini, we have a new helper who start working working for us this week. Jadi so far she seems pleasant, but she's starting to get a bit too comfortable and treating our house like her own. We are nice to our helper, but we don't want her to think that she can walk all over us. What are some boundaries that you have set in place with your helper? Edited. For example, she will watch TV when she's supposed to be working, does whatever she wants, and is unapologetic when we remind her to follow specific instructions. So di di sini ini majikan itu sedang majikan ini tuh bilang bahwa we have a new helper who start. Jadi pembantu ini, aku nggak nyebutin, maksudnya majikan ini tidak nyebutin helpernya itu dari Indonesia kah, Myanmar kah, India kah, Filipina kah, kayak gitu, nggak ada sebutan ya. Jadi pembantu ini baru kerja selama 1 minggu dengan majikan tersebut. Dia cukup baik katanya, tapi dia starting to get a bit too comfort. Dia mulai menganggap rumah majikan itu seperti rumah dia sendiri kayak gitu. Jadi majikannya ini tuh juga serba bingung, serba salah kayak gitu. What are some boundaries that we have set? Jadi majikan ini tuh meskipun bilang kalau anggap saja ini rumah kamu sendiri, meskipun bilang kayak gitu, itu kan cuman kayaknya basa-basi kayak gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Majikan ini tuh bilang anggap aja tuh rumah ini tuh seperti rumah sendiri. Namun si pembantu ini nggak ngerti terlalu polosnya atau gimana, pembantunya bener-bener nganggap itu rumahnya rumah sendiri, duduk di sofa terus nonton TV kayak gitu, waktu siang hari waktunya bekerja dia nonton TV kayak gitu, dan in out seenak dia kayak gitu loh. Pokoknya dia nganggap itu rumah sendiri kayak gitu loh ya. Jadi majikan ini tuh komplain, maksudnya kasih saran dong, gimana sih, masa ini pembantuku waktunya kerja nonton TV kayak gitu loh teman-teman. Jadi di sini aku akan jelasin ya, buat kalian yang belum mengerti atau belum paham ya seluk-beluk Singapura, kalau kalian masih newbie atau masih baru-baru kayak gitu, memang nanti pertama kalian datang ke rumah majikan, pasti itu majikan buat apa ya, istilah Jawanya itu buat abang-abang lambe atau
basa-basinya itu, anggap aja ini rumah kamu sendiri. Pasti tuh ngomong kayak gitu. Mayoritas tuh kayak gitu. Memang ada sih yang enggak, yang cuek bebek tuh ada gitu. Tapi beberapa majikan nanti bilang anggap aja ini rumah kamu sendiri. Nah, dari situ itu sebenarnya hanya buat basa-basi ya teman-teman. Jangan sampai kalian ini tuh rumah orang, rumah majikan yang ngegaji kamu, ngebayar kamu, terus kamu seenak jidat kalian, terus waktu kerja terus enak aja tuh nonton TV, duduk di sofa kayak gitu, kayak majikan kayak gitu ya. Nanti yang punya rumah kan juga kayak gimana ya? Yang punya rumah nanti kayak malah enek gitu ngelihat kalian gitu loh teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum ngerti, itu tolong hargai diri sendiri dulu ya teman-teman ya. Yang namanya juga misalnya aja kalau kalian itu punya rumah, terus punya pembantu, misalnya ya amin gitu aja sih. Punya pembantu. Terus pembantu kalian itu tuh seenak jidat dia gitu. Gimana sih perasaan kamu kayak gitu? Tolong itu dipikirin juga ya perasaan orang lain kayak gitu ya. Jangan seenak jidat kalian kayak gitu, teman-teman ya. Terus jadi banyak sekali sih pembantu-pembantu terus yang yang kurang berkenan, banyak banget sih uh, itu majikan-majikan yang komplain ataupun yang jadi juga serba salah juga ya teman-teman ya. Namun aku ingatkan aja sih buat kalian yang masih baru-baru, jangan pernah melakukan itu ya. Hargai diri kalian dulu ya gitu ya. Terus juga hargai privasi majikan juga. Meskipun nanti majikan misalnya tuh suruh makan semua ini makanan, misalnya ini ya, suruh makan semua ini buat kamu, ambil aja kayak gitu misalnya ya. Tapi kamu ya ngambillah satu, udah cukup. Hargai diri kalian kayak gitu. Jangan disuruh ambil semua terus diambil aja semuanya ya, jangan kayak gitu. Mereka juga basa-basi kayak gitu loh ya, teman-teman ya. Jadi mengerti keadaan gitu aja sih ya, saran dari aku tuh ngerti keadaan gitu. Kenyataannya ini majikan juga awalnya bilang suruh suruh anggap aja rumah sendiri, tiba-tiba si pembantunya bener-bener nganggep ini rumah sendiri, ternyata juga masih komplain gitu, majikannya nggak terima kayak gitu loh ya teman-teman. Jadi kalian harus juga menghargai rumah majikan juga ya, ada batasan-batasan juga. Yang itu masih awal-awal sih, nanti kalau lama-lama juga mereka oke sih. Tapi kalau untuk nonton TV itu kayaknya jarang banget ya. Yang nonton TV itu biasanya tuh ya, kalau yang nonton TV itu ya, kalau jaga anak-anak itu kayaknya jarang banget yang nonton TV. Terus sekarang juga TV itu kan sudah kayak nggak terlalu important banget karena di handphone kita juga bisa nonton YouTube kayak gitu ya. Tapi namanya juga orang, kita nggak ngerti juga pikiran orang lain gitu ya. Terus kalau yang nonton-nonton TV-TV kayak gitu tuh biasanya orang yang jaga ama, jaga akong. Nah, itu tuh gitu ya, jaga ama jaga akong kayak gitu-gitu biasanya tuh kan karena mereka tuh boring terus nonton TV berita apa-apa kayak gitu, terus akhirnya kalau yang jaga-jaga itu ikutan nonton duduk kayak gitu biasanya tuh. Tapi pokoknya kita harus tahu diri aja lah ya, tahu tempat gitu ya teman-teman. Yang buat kalian yang masih baru-baru, tahu diri dan tahu tempat aja. Istilah Jawanya itu papan gak wompan kayak gitu ya, harga diri sendiri saja. Oke teman-teman, jadi begitulah sharing dari Inem di hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.